Ketika itu Abu Bakar juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun meninggal kecuali dikubur di mana ia dicabut nyawanya." Lalu Ali membenarkan bukti Abu Bakar mengenai hadis tersebut. Maka semuanya bersepakat jenazah Rasulullah akan dikubur di tempat beliau menghembuskan nafas terakhir. Sebab itulah yang diisyaratkan oleh hadis sebagaimana disampaikan Abu Bakar kepada hadirin, yaitu Abu Talha, Zaid bin Sahal al-Ansori, kemudian ditugaskan untuk menggali tanah tepat di bawah kasur Rasulullah yang terdapat di kamar Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas detik-detik kematian Rasulullah Muhammad SAW hingga suasana beliau ketika hendak dimakamkan, dan siapa sajakah yang ikut andil di dalam proses pemakaman Rasulullah ketika itu. Sahabatku yang seiman yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak video ini sampai selesai. Di detik-detik terakhir Sayyidah Aisyah menarik tubuh Rasulullah Muhammad ke pangkuannya, Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ini adalah limpahan sebuah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk. Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah melirik siwak yang ada pada tangan sahabat beliau tersebut. Kemudian Sayyidah Aisyah pun menawarkan kepada beliau untuk menggosokkan siwak itu ke mulut Rasulullah. Lalu beliau pun mengiyakan dengan isyarat kepala. Digosokkanlah siwak itu perlahan pada mulut beliau. Kemudian Rasulullah mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana berisikan air yang ada di dekat tangannya dan diusapkanlah ke wajah seraya bersabda, "Tiada ilah selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Setelah bersiwak, kemudian beliau mengangkat tangan atau jari-jarinya dan mengarahkan pandangan ke langit-langit rumah. Terlihat bibir beliau bergerak-gerak seperti ingin mengucapkan sesuatu. Lalu Sayyidah Aisyah pun sempat mendengar apa yang beliau ucapkan. Rasulullah Muhammad lalu berkata, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, shodiqin, syuhada, dan sholihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Kemudian Rasulullah Muhammad mengulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali dan seketika tangan beliau melemah. Saat sudah memasuki waktu duha dan cuaca sudah terasa panas, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW berpulang kepada kekasih yang maha tinggi, kembali ke hariban sang ilahi. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW berpulang ke rahmatullah pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Prosesi pemakaman berlangsung pada esok harinya, yaitu pada siang hari, tepatnya yaitu hari Selasa. Tepat beliau berusia ke-63 tahun, tak kala meninggal dunia waktu itu. Saat menghembuskan nafas terakhir, dirinya bersandar di pangkuan istrinya sendiri, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Dengan suasana yang penuh haru dan sedih, orang-orang memandikan jasad Nabi Muhammad tanpa melepaskan pakaian dari badan beliau. Yang melakukan prosesi tersebut adalah tak lain sepupunya, yakni Ali bin Abi Thalib. Air yang dipakai untuk itu berasal dari Sumul Gars yang terletak di Kuba. Lalu Ali dibantu oleh Al-Abbas dan putra, yaitu Al-Fadil. Setelah itu jasad Rasulullah dilapisi kain kafan. Ali melapisi jasad beliau dengan 3 helai kain putih berbahan katun. Tidak memakai baju kurung dan penutup kepala. Usai itu jenazah beliau kemudian dibaringkan di atas kasur kamar Aisyah. Sempat terjadi diskusi tentang pemakaman sang pembawa risalah Islam yang akan dimakamkan kala itu. Ada yang menyarankan agar pemakamannya berlangsung di kota kelahiran beliau, yakni Mekah Al-Mukarramah. Apalagi ada yang menganjurkan kota lain, yakni Baitul Maqdis di Palestina. Sebab di sanalah ada beberapa makam utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Bakar juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada seorang nabi pun meninggal kecuali dikubur di mana ia dicabut nyawanya." Lalu Ali membenarkan bukti Abu Bakar mengenai hadis tersebut.
Maka semuanya bersepakat jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikubur di tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Sebab itulah yang diisyaratkan oleh hadis, sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar kepada hadirin, yaitu Abu Talha, Zaid bin Sahal al-Ansori, kemudian ditugaskan untuk menggali tanah tepat di bawah kasur Rasulullah yang terdapat di kamar Aisyah. Kala itu ada 4 orang lelaki yang memasukkan jasad mulia Rasulullah ke dalam tanah. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Al-Abbas, Al-Fadl, dan Al-Qudsam bin Abbas. Semua makhluk Allah Ta'ala yang menyaksikan pemandangan itu teramat suram dan sedih. Manusia yang agung yang sangat dicintai telah meninggalkan dunia yang fana ini. Turut hadir dalam proses tersebut yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Tubuhnya bergetar melihat jenazah Rasulullah mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Betapa inginnya dia menyampaikan salam perpisahan dan menyentuh wajah dia untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba Muawiyah mendapatkan ilham tanpa diketahui orang-orang di sekitarnya. Ia juga sengaja menjatuhkan cincinnya ke atas jasad Nabi Muhammad kala itu, yang sudah berada di dalam kubur. Lalu ketika Ali dan 3 orang lainnya hendak menimbun kuburan beliau dengan tanah, Muawiyah dengan cepat-cepat mencegah. "Wahai Ali, aku telah menjatuhkan cincinku ke dalam sana. Kumohon izinkanlah aku untuk mengambilnya." Lalu Ali pun mengizinkannya di dalam liang lahat. Kemudian Muawiyah tentu saja tidak hanya mengambil cincinnya, dengan penuh takzim ia mencium kening Nabi. Air mata mengalir membasahi pipinya, lalu perasaan sedih berkecamuk di dalam dada. Seketika itu, Ali kemudian meminta untuk naik ke atas lagi. Muawiyah pun menurutinya. Mughirah bin Syu'bah menyadari bahwa putra Abu Sufyan tersebut sebenarnya sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam liang lahat. Sebab dengan begitu dia dapat melihat wajah Rasulullah untuk terakhir kalinya. Seketika itu terbesitlah sebuah keinginan dalam diri Mughirah untuk melakukan hal yang sama. Saat melihat Ali sedang lengah, sahabat yang berasal dari Bani Saqif itu segera menjatuhkan cincinnya ke dalam liang lahat. Lalu ia meminta izin juga untuk mengambilnya. Ali kemudian membolehkannya, maka turunlah Mughirah ke sana menjumpai jasad Nabi Muhammad SAW. Setelah berhasil melakukan aksinya, yaitu mencium kening sang Khatamul Anbiya wal Mursalin, sungguh aku ingin menjadi manusia terakhir yang dapat menyentuh Rasulullah kala itu. Lalu ia kemudian kembali naik ke atas. Selesai sudah liang lahat itu ditimbun dengan tanah, Bilal bin Rabah mempercikkan air bejana gharibah ke atas kuburan tersebut. Dari arah kepala ia juga menaburi makam Nabi Muhammad SAW dengan batu-batu kerikil yang diperolehnya dari halaman rumah beliau. Terakhir kubur beliau ditinggikan sedikit sekira 1 jengkal dari permukaan tanah. Sahabatku yang seiman yang dirahmati oleh Allah, itulah kisah detik-detik pemakaman Rasulullah Muhammad SAW yang menyentuh hati dan tidak bisa dilupakan dalam sejarah.